Salamat Lingkungan Alatai, salam sujud karena melempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Seni tari menurut pandangan saya secara pribadi adalah seni dalam gerak dan ketubuhan seseorang. Perkembangan tari di Kalimantan Tengah berkembang begitu pesat karena minat dari anak-anak generasi sekarang untuk mempelajari seni. Tari Bawenjala Daha ini mengangkat mitologi Kuyang atau Hantuen yang sangat populer di Kalimantan Tengah. Salam budaya untuk Indonesia. Segera di Bahalap TV. Salamat Lingkungan Alatai, salam sujud karena melempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi menarik mengenai adat istiadat, kearifan lokal, kesenian, serta budaya dari beragam belahan Nusantara. Bersama saya, Yunika Versa. Inilah Budaya Bahalap. Bahalap TV, Bahalap Bujur. Pemirsa, kali ini kami akan menyajikan sebuah tayangan yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia, yaitu seni tari Dayak. Kesenian tari tradisional masyarakat Dayak yang berhubungan dengan latar belakang budaya yang masih terpelihara di antara subsuku bangsa Dayak secara umum. Dayak merupakan sebutan bagi penduduk asli Pulau Kalimantan. Sambutlah sajian tarian dari Sanggar Sababuka. Sangga, batasan antara manusia dan alam, di mana ada keseimbangan di dalamnya. Manusia hendaknya menjaga alam dan sekitarnya, karena ada yang hidup di dalamnya dan manusia hendaknya hidup berdampingan dengan alam, karena manusia pun hidup karenanya, bukan menghancurkannya. Alam memiliki kehidupannya sendiri. Sesuai kepercayaan masyarakat suku Dayak, alam memiliki roh yang hidup.
Ketika alam tidak dijaga, roh di dalamnya akan murka, sehingga keseimbangan dalam tatanan hidup manusia tidaklah lagi seimbang. Bencana alam yang disebabkan manusia seperti pembakaran hutan sangat merugikan banyak pihak. Alam, flora, fauna, maupun manusia terdampak dan kritis. Di manakah toleransi manusia terhadap alam? Rasa adalah gambaran terhadap isu global tentang kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Tari adalah penghubung rasa dalam kegelisahan apa yang telah dan akan terjadi pada alam. Musik adalah penghantar wujud jiwa pada suatu situasi. Handep hapakat diambil dari bahasa Dayak yang berarti bekerja sama atau bergotong royong. Di tarian ini ditarikan oleh 4 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki dengan menggunakan properti, selendang, kiap atau tampian, dan sumpit tombak. Gerak tari yang ditarikan diantaranya adalah gerak manasai, tasai, dan modifikasi gerak baik tradisi maupun kreasi. Membawa tubuh para penari bergerak lemah lembut dan energik mengikuti alunan musik etnik modern sehingga menciptakan visual yang apik. Properti sumpit tombak yang digunakan merupakan lambang yang memiliki esensi bahwa pemuda-pemudi kita mampu melawan perpecahan dan ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nilai Pancasila, salah satunya persatuan Indonesia. Selendang melambangkan kelembutan, dan kiap atau tampian sebagai lambang gotong royong untuk menjaga serta memajukan tanah kelahiran mereka.
Tarian ini merupakan partisipasi aktif pemuda-pemudi suku Dayak yang berkebangsaan dan bertujuan untuk mewujudkan kesatuan bangsa dengan melibatkan esensi budaya Dayak. Tarian ini juga mewakili generasi milenial untuk tetap bisa berkarya di tengah pandemi COVID-19, menumbuhkan sikap mencintai tanah air, menjadi generasi yang bangga terhadap budayanya, serta mampu mengaplikasikan makna Hande Papakat sebagai bentuk kesatuan dalam lingkup sosial budaya. Seni tari menurut pandangan saya secara pribadi adalah suatu seni dalam gerak dan ketubuhan seseorang. Karena tari merupakan suatu visualisasi yang mewakilkan ekspresi seseorang dalam tubuhnya. Jadi dia menggerakkan tubuhnya, mengikuti irama musik ataupun irama yang muncul dari pikirannya sendiri. Perkembangan tari di Kalimantan Tengah berkembang begitu pesat karena banyak minat dari anak-anak generasi sekarang untuk mempelajari seni, khususnya seni tari itu sendiri. Karena bukan hanya di kota, tapi juga sudah merambah ke kabupaten maupun kecamatan yang ada di Kalimantan Tengah. Karena seni tari itu merupakan salah satu seni budaya yang memang harus dilestarikan sejak dini. Untuk itu banyak sanggar-sanggar yang memang sudah memulai seperti kursus ataupun menampilkan penampilan-penampilan dari sanggarnya, khususnya untuk acara-acara seremonial ataupun untuk perlombaan atau kompetisi yang ada di tempatnya masing-masing. Seni tari itu sendiri sebenarnya tidak luput dari seni musik. Nah, jadi khasnya Kalimantan Tengah itu terdapat dalam gerakannya. Tergantung si penari atau koreografer ingin mengangkat apa, misalnya filosofi apa, tapi tetap ada ragam gerak yang memang harus terdapat di tarian itu. Jadi walaupun itu tariannya misalnya garapan murni ataupun itu tarian kontemporer yang bernuansakan Kalimantan Tengah, tetap berpijak pada gerakan dasarnya, misalnya tasai, manasai, ataupun ada ragam gerak kreasi bahalai. Karena koreografer ataupun penari harus jeli supaya tidak keluar ranah ya. Kalau misalnya bukan cuma sekedar menarikan, tapi apa yang ingin diangkat, filosofi apa yang ingin diangkat dan ingin dibangun dalam penciptaan tari itu sendiri, seperti itu. Dan musik juga bisa membantu, misalnya musik khas Kalimantan Tengah ada unsur kecapi, tentang dong, itu juga bisa ditinggalkan walaupun bisa dimix dengan alat musik modern, seperti itu. Untuk tari dari Kalimantan Tengah sendiri, kita sudah bisa bersaing dengan kota-kota atau provinsi lain, entah di ajang nasional maupun di ajang internasional. Banyak perwakilan-perwakilan dari Kalimantan Tengah, bukan hanya penari tunggal, tapi juga kelompok tari sebagai tim misi untuk memperkenalkan budaya kita di kancah internasional pun sudah banyak. Misalnya seperti saya pribadi, saya pernah bergabung dengan suatu sanggar tim kesenian dari Kalimantan Tengah mewakili Kalimantan Tengah ke dua negara di luar. Yang pertama 2012 ke Amsterdam, di situ ada Festival Floriade. Kita ada beberapa tarian kita suguhkan di situ. Terus tahun 2013 kita juga pernah ke Sydney, Australia. Itu kita mengikuti Festival Indonesia. Jadi kesenian Kalimantan Tengah sudah diperhitungkan, bukan hanya tim kesenian yang pernah saya ikuti juga, tapi banyak tim kesenian-kesenian lain yang terdahulu dari saya juga sudah pernah ke kancah internasional, ataupun setelah saya juga banyak yang sudah mengharumkan nama Kalimantan Tengah untuk menampilkan budaya tarian khususnya ke internasional. Untuk skala nasional pun kita juga pernah mendapatkan juara satu parade tari nasional se-Indonesia, itu diwakili oleh Kota Waringin Timur waktu itu. Jadi untuk tari jangan diragukan lagi. Banyak potensi-potensi penari ataupun koreografer yang bisa mengharumkan nama Kalimantan Tengah dalam bidang tari ke luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk seni tari sendiri ada beberapa spesifikasi, misalnya
tari dibawakan untuk upacara adat atau tari dibawakan untuk penampilan. Jadi tari yang dibawakan untuk upacara adat itu banyak. Misalnya kita bisa melihat di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu di Barito Timur dan Barito Selatan. Ada namanya tarian Balian atau tarian Bawo Dadas. Nah, di sana mereka menggunakan tarian sebagai media pengobatan ataupun upacara adat. Nah, tetapi semakin berkembangnya zaman, tarian itu dibawa untuk penampilan. Hanya saja tariannya yang biasa digunakan untuk upacara itu tidak dibawa atau ditaruh untuk penampilan. Hanya beberapa ragam gerak untuk estetika yang dibawa. Jadi bukan semata-mata ini tarian untuk upacara, untuk adat itu ditaruh di tengah masyarakat untuk dipertontonkan bahwa ini adalah tarian untuk upacara. Itu sangat sakral. Jadi untuk estetiknya saja yang diangkat, misalnya seperti gelang. Nah, mungkin properti gelangnya saja yang dibawakan untuk penampilan, bukan upacaranya, seperti itu. Untuk penampilan, itu kembali lagi ke kreativitas koreografer atau kreativitas penarinya. Untuk penampilan kan kita sah-sah saja membawa tarian apa yang digarap, maupun itu garapan baru atau tarian tradisional. Hanya saja tari tradisional itu adalah tari yang memang sangat-sangat original. Nah, untuk ranah penampilan mungkin jarang bisa ditampilkan ya, karena memang penikmat seni pun lebih mengutamakan kreativitas. Nah, jadi tari yang memang dia itu tradisional sekali biasanya hanya dibawa saat peristiwa budaya atau upacara adat. Seperti itu, seperti tiwah. Tiwah salah satunya yang saya tahu, yang saya amati, tiwah itu ada namanya tari yang menggunakan gerakan menganjan, mengelilingi Sangkai Lunuk atau mengelilingi tempat acara adat tiwah itu. Nah, itu tidak bisa dibawa ke penampilan karena memang tarian itu hanya ditampilkan dan dilakukan atau digerakkan saat upacara adat. Jadi ada beberapa tarian yang memang sakral dan sesuai dengan tempatnya, itu tidak bisa digunakan atau ditarikan untuk penampilan biasa secara seremonial acara lain, seperti itu, supaya adat budaya kita juga terarah, terukur, dan teratur. Tari di Kalimantan Tengah boleh dibawakan oleh siapa saja dari umur yang sangat kecil, dari dini sampai orang dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, karena memang tidak ada batasan kecuali tarian itu adalah tarian untuk upacara atau pengobatan. Nah, untuk tarian Kalimantan Tengah sendiri kita sangat open ya, suku apapun, agama apapun semua boleh menari, karena menari adalah seni. Seni adalah salah satu wadah atau ciptaan untuk kita bisa berkreasi sesuai minat dan bakat kita. Salah satu contoh, kita akan menyaksikan salah satu tarian kreativitas dari Sanggar Budaya Bukit Cahayas di bawah pimpinan saya. Tariannya adalah tari Bawin Jeladaha. Tari Bawin Jeladaha ini mengangkat mitologi Kuyang atau Hantuen yang sangat populer di Kalimantan Tengah. Jadi kita mengangkat filosofinya bahwa ada beberapa mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat suku Dayak dari zaman dahulu hingga sekarang, sehingga mereka sebagai manusia bersekutu dengan ilmu gaib atau bersekutu dengan setan. Jadi tarian ini merupakan tari garapan murni dan kreasi baru yang kami bawakan bertiga, saya, Desi, dan Arum. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bawin Jeladaha. Bawin Jeladaha dalam bahasa Dayak Ngaju berarti perempuan lidah darah. Mengangkat mitologi Kuyang yang populer pada masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, di mana Kuyang selalu identik dengan wanita cantik yang harus menghisap darah untuk mengabadikan kecantikannya dan hidupnya. Mitologi yang sampai sekarang ini masih dipercaya oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan telah menjadi mitos turun-temurun.
Menggunakan properti topeng sebagai simbol kuyang menambah estetik tarian ini. Dengan konsep pentas di rumah, tarian ini dikemas dengan begitu apik dan sederhana, namun tetap dapat berkreasi. Mengambil set beranda di rumah tradisional yang masih ditempati dan memanfaatkan sekeliling rumah sebagai panggungnya. Saya Maria Magdalena, koreografer dan penari. Salam budaya untuk Indonesia. Hamparea. Hamparea dalam bahasa Dayak Ngaju berarti kapan. Merefleksikan rasa rindu seorang penari yang rindu akan proses ketumbuhan dalam gerak, rindu ruang gerak yang luas, rindu event-event maupun kompetisi penggerak adrenalin yang biasanya dirasakan oleh seorang penari dalam penampilannya. Rindu berproses dengan teman-teman sejawat, sesanggar, dan kelompok seniman lainnya. Kini saat pandemi semua ruang gerak seakan tidak ada lagi. Ruang kreativitas terbatas dan tidak ada tempat bagi kami para penggiat seni. Kapankah ini akan berakhir? Ketika rindu melanda akan panggung, rindu menggerakkan tubuh dengan alunan musik, rindu berkesenian, rindu yang mengalir dalam tiap refleksi ketubuhan dan gerak dalam intensitas penampilan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada kerinduan dan pertanyaan yang selalu melintas. Kapan ini semua akan berakhir? Kapan bisa berproses bersama lagi? Kapan lagi berada dalam panggung gelaran? Kapan? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab.
hanya doa yang bisa dihanturkan, doa tari Indonesia. Pemirsa, tarian Dayak dari Sanggar Sababuka tadi sekali jumpaan kita dalam Budaya Bahalap edisi kali ini. Tentunya kita semua dapat senantiasa bersyukur dan terus berupaya untuk menjaga serta melestarikan kebudayaan, adat istiadat, kesenian, dan juga kearifan lokal yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Saya Yunike Versa, salam budaya untuk Indonesia.